Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elis Demetri, NIM 858453242. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah landasan pemikiran yang mempelajari hakikat, asal-usul, dan keabsahan sebuah ilmu. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang mempelajari cara membimbing dan mengembangkan potensi manusia. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Berikut penjelasannya secara lengkap dan runtut. Penjelasan yang pertama adalah mengawasi dan memperkuat. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan utama yang menjaga dan menguatkan ilmu pendidikan dari tiga sisi. Yang pertama adalah memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan, apakah pendidikan ini benar-benar sebuah ilmu dan mengapa ia ada dan diperlukan. Melalui filsafat, kita mendapat dasar kuat bahwa pendidikan adalah ilmu yang sah karena memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan pengembangannya. Filsafat memberikan alasan kuat mengapa ilmu pendidikan layak berdiri sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, menjamin keilmiahan. Filsafat menetapkan standar bagaimana cara berpikir, metode penelitian, dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan harus dilakukan. Ini memastikan bahwa teori dan praktik pendidikan didasarkan pada logika, rasionalitas, dan bukti yang nyata, bukan sekedar dugaan atau kebiasaan belaka. Dan yang ketiga, menanamkan nilai. Ilmu pendidikan tidak boleh kosong makna. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tidak hanya bicara cara mengajar, tetapi selalu berlandasan nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Tanpa ini, pendidikan bisa kehilangan arah. Jadi, intinya, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi kokoh, benar, dan bernilai. Penjelasannya kedua, pendidikan menguatkan filsafat. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat dua arah. Jika filsafat menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga menguatkan filsafat ilmu. Pendidikan bukan sekedar tempat menerapkan teori, melainkan wadah pembuktian dan pengembangan. Ketika pendidikan diterapkan secara bermakna, yaitu berhasil mengembangkan manusia seutuhnya, membentuk karakter, dan memanusiakan manusia, disitulah filsafat ilmu menemukan makna nyatanya. Melalui praktek pendidikan, gagasan-gagasan filsafat diuji, diterapkan, dan disempurnakan. Keberhasilan pendidikan dalam membentuk kualitas manusia menjadi bukti nyata bahwa kerangka berpikir filsafat yang kita gunakan itu benar, relevan, dan bermanfaat. Jadi, pendidikan adalah laboratorium nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Penjelasan ketiga yaitu pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaannya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis
dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena kemampuannya membeda persoalan pendidikan sampai ke akarnya. Menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama adalah ontologi, hakikat atau apa itu. Membedakan pertanyaan, apa hakikat pendidikan dan apa hakikat anak didik, apa hakikat pengetahuan yang diajarkan. Nah, ini membuat kita paham bahwa anak bukan wadah kosong, melainkan makhluk unik yang punya potensi. Pemahaman ini mengubah cara kita mendidik dari sekedar mengisi menjadi pengembangan. Yang kedua adalah epistemologi. Cara atau bagaimana? Membedakan pertanyaan, bagaimana cara manusia belajar, dan bagaimana cara benar menyampaikan ilmu, metode apa yang tepat. Ini membantu kita memilih strategi mengajar yang benar, tidak asal bicara, tapi sesuai cara bekerja otak dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah aksiologi, nilai atau untuk apa. Membedakan pertanyaan, untuk apa pendidikan ini dan apa manfaatnya. Nilai apa yang ditanamkan. Ini menjamin pendidikan yang kita berikan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan tidak merugikan. Nah, jadi dengan ketiga alat ini, masalah pendidikan yang rumit bisa dicari solusinya dengan tepat. Penjelasan yang keempat adalah contoh konkret. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut bukti nyata penerapannya di dunia pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan. Tujuan pendidikan nasional kita adalah membentuk manusia dalam beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, cakap, dan kreatif. Ini adalah hasil pemikiran filsafat, aspek aksiologi, yang menentukan nilai apa yang paling penting untuk dicapai oleh bangsa ini. Yang kedua dalam kurikulum. Saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Penyusunannya didasari pemikiran filsafat bahwa setiap anak itu unik dan punya cara belajar berbeda, aspek ontologi dan epistemologi. Oleh karena itu, kurikulum dibuat fleksibel, berpusat pada anak dan tidak kaku. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak lagi hanya berceramah, tetapi menggunakan metode diskusi, tanya jawab, atau praktik. Ini penerapan filsafat yang meyakini pengetahuan dibangun oleh anak sendiri melalui pengalaman, bukan sekedar disampaikan. Jadi, setiap langkah-langkah pendidikan kita sesungguhnya berlandasan pemikiran filsafat. Jadi, kesimpulan dari saya adalah yang dapat kita katakan bahwa filsafat ilmu adalah tulang punggung bagi ilmu pendidikan. Ia memberikan kekuatan, arah, nilai, dan metode agar pendidikan tetap menjadi ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Sebaliknya, pendidikan adalah bukti nyata dan sarana pengembangan bagi pemikiran filsafat itu sendiri. Keduanya berjalan beriringan. Filsafat menjamin kebenaran dan kebijakan pendidikan, sedangkan pendidikan menjamin relevansi dan kelestarian nilai-nilai filsafat ilmu itu sendiri. Jadi demikian pemaparan dari saya mengenai peran penting filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.